Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar masih dengan Dora di program Indonesia hari ini. Dan terima kasih masih setia mendengarkan siaran kami Voice of Indonesia, baik itu melalui streaming di voinews.id atau juga aplikasi RRI Playgo. Ya, pendengar, saya sudah tersambung dengan Ibu Sana Fatina selaku Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores BPOLBF. Ini kita akan ngobrol dengan Ibu Sana terkait kesiapan Labuan Bajo menjadi lokasi perhelatan KTT ASEAN 2023. Dan sudah tersambung melalui Zoom. Kita boleh sapa Ibu Sana Fatina. Halo, selamat siang Ibu Sana. Halo, selamat siang. Sehat hari ini ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat juga ya semua di studio. Oke, dan teman-teman pendengar. Ya. Sehat, kita semua sehat nih di sini dan senang banget nih bisa ngobrol lagi dengan Ibu Sana Fatina ya. Kemarin tahun lalu terkait event di Labuan Bajo dan kali ini mengenai kesiapan Labuan Bajo menjadi lokasi perhelatan KTT ASEAN 2023. Dan pertama-tama saya mau ngucapin luar biasa ya, selamat banget nih untuk Labuan Bajo karena akan menjadi pusat perhatian nggak cuma ASEAN tapi juga masyarakat internasional nih untuk perhelatan KTT ASEAN 2023. Dan Ibu Sana, kemarin kan Presiden Jokowi 14 Maret kemarin juga sudah meninjau langsung ya kesiapan fasilitas di Labuan Bajo. Kalau hingga saat ini bagaimana nih kesiapan Labuan Bajo sendiri, baik itu dari kesiapan bandara, pelabuhan, kemudian juga akomodasi dan aktivitas pariwisata sendiri yang disiapkan untuk para tamu dari KTT ASEAN 2023. Ya, terima kasih Kak. Ya, terima kasih juga. Kami sangat bersyukur bahwa Labuan Bajo dipilih menjadi tuan rumah KTT ASEAN Summit 2023 ini. Sebuah kehormatan dan kebanggaan dan tanggung jawab tentunya ya buat kami semua yang di Labuan Bajo nih, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten, semua stakeholder dan pentahelix pariwisata yang tentunya punya gawean besar di tahun ini. Nah, menindaklanjuti kemarin terakhir setelah Pak Presiden mengunjungi Labuan Bajo dan mengecek sendiri bagaimana progres kesiapan mulai dari venue, kemudian destinasinya sendiri, kemudian sempat meresmikan jalan juga dan lain-lainnya. Sebenarnya semua yang ada di persiapan itu sudah dilakukan sejak 3 tahun yang lalu ya. Jadi secara beruntun memang Labuan Bajo diberikan PR dan dipermak habis gitu ya untuk bisa menjadi penyelenggara kegiatan event MICE kelas dunia di taraf kepala negara, dan itu sebuah lompatan yang sangat-sangat besar sekali dari Labuan Bajo sebelumnya. Nah, dalam hal ini kalau kita bicara tentang kesiapan bandara pun sudah disebutkan Pak Presiden tahun lalu ya. Jadi bandara sekarang yang kita punya ini sudah kapasitasnya sudah jauh lebih besar, 4 kali lipat. Sebelumnya kan 250.000, sekarang ada 1 juta passenger per year. Justru kita sekarang bisa punya ruang lebih luas untuk mengundang airlines untuk datang ke Labuan Bajo sehingga bisa membawa wisatawan lebih banyak. Kemudian kedua, untuk pelabuhan sendiri telah dipisah. Jadi pelabuhan kalau dulu digabung jadi satu, pelabuhan wisata sekarang sudah dipisah. Jadi pelabuhan Labuan Bajo hanya untuk pelabuhan pariwisata. Kemudian pelabuhan Peti Kemas sudah ada di Waik Lambu yang sudah diresmikan 2 tahun yang lalu. Dan kemudian juga yang kita ketahui saat ini pelabuhan di Waik Lambu juga akan menjadi pelabuhan untuk beberapa kegiatan yang ada di pelabuhan Labuan Bajo saat ini yang dalam bentuk masih pengiriman kapal barang gitu ya, itu juga akan dipindahkan semua ke Waik Lambu. Jadi dengan demikian secara infrastruktur aksesibilitas udara, aksesibilitas laut itu sudah sangat siap. Apalagi aksesibilitas daratnya. Jadi dengan kota Labuan Bajo yang sekarang sangat cantik dengan pedestriannya yang orang bisa jalan kaki menjadi walkable city, kemudian jalur riset segala macam di bawah tanah, kemudian juga banyak sekali tempat-tempat yang disiapkan untuk bisa menikmati keindahan Labuan Bajo dari ketinggian, dari bawah, menikmati sunset dari semua sisi, semua sudut, dan ini bisa sangat terlihat bahwa banyak ruang-ruang publik yang terbuka baru, termasuk waterfront area, promenade, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, dan lain-lainnya, Puncak Waringin, dan bahkan Batu Cermin pun menjadi destinasi yang lebih baik untuk bisa dikunjungi karena memiliki fasilitas infrastruktur yang lebih layak gitu. Nah, sekarang kita berbicara tentang hotel gitu ya. Kalau kita lihat juga pertumbuhan hotel 3 tahun lalu juga cukup signifikan gitu. Jadi sekarang kita punya 13 hotel berbintang
hotel non-bintang, 19 penginapan, 7 hotel asrama, dan 4 villa, di mana kita memiliki total 113 hotel dan penginapan. Kemudian kita juga punya 147 restoran. Nah, ini didukung oleh banyaknya biro perjalanan wisata hingga 275 pelaku asosiasi perjalanan wisata. Kita punya 35 pelaku asosiasi di wisata tirta dan juga kapal-kapal wisata. Jadi sebenarnya secara ekosistem Labuan Bajo kapasitinya itu sudah meningkat. Yang tadinya mungkin hanya dikunjungi sekitar 80 ribuan orang di tahun 2016 gitu ya, sekarang sebenarnya kapasitas sudah bisa dikunjungi hingga sampai tadi 500 ribu kunjungan dan lain-lainnya. Nah, berbicara lagi tentang detail Asian Summit ini, bahwa dia akan menjadi perhelatan MICE kelas kepala negara yang pertama kali diadakan. Tentunya Labuan Bajo harus bisa menyiapkan diri. Dan yang agak unik sebenarnya ini waktunya pas banget Mbak dengan waktu peak seasonnya teman-teman wisatawan. Jadi ini yang menjadi PR kami juga adalah sekarang bagaimana menginlinekan antara kegiatan Asian Summit tentunya kunjungan dengan wisatawan sehingga keduanya bisa berjalan beriringan dan saling menguatkan. Tapi prinsipnya adalah semuanya sangat excited dan bookingan sudah makin penuh dan makin penuh lagi ke depannya, dan kami sangat berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat cocok sekali untuk memulihkan pariwisata pasca pandemi untuk Labuan Bajo. Oke, jadi memang karena digelar bulan Mei, jadi ini peak season ya antara wisatawan domestik yang akan liburan sekolah mungkin ya, Bu Sana ya, berkunjung ke Labuan Bajo dan juga perhelatan KTT ASEAN sendiri. Ini kalau nanti boleh di-spill mungkin ya untuk perhelatan KTT ASEAN sudah ditetapkan ya di lokasi atau di hotel mana atau di ruangan mana untuk summitnya? Jadi memang kegiatan ini kan rangkaian meetings gitu ya, dan kemudian ada pertemuan kepala negara. Nah, sampai saat ini memang ada 3 area yang diproyeksikan gitu menjadi lokasi, mulai dari Ayana, kemudian ada Meru Ora, dan ada juga milik teman-teman ITDC di Tanah Desa Golomori. Jadi prinsipnya adalah tentunya akan di QC gitu ya oleh teman-teman Kemenlu dan Setnek sebagai penanggung jawab utama. Kemudian bagaimana dari sisi pengamanannya juga, dan bagaimana kemudahan untuk memastikan semuanya berjalan lancar dengan baik. Karena tentunya di Labuan Bajo ini juga kita harus memastikan akses sinyal, kemudian akses evakuasi dan lain-lainnya itu semua harus dipikirkan dengan matang. Berhubung Labuan Bajo adalah kota yang cukup kecil sebenarnya ya, jadi tidak terlalu besar. Tapi prinsipnya semua bisa direkayasa dan diatur. Kami tinggal menunggu nanti keputusan hasil rapat kemarin setelah kunjungan Bapak Presiden, jadinya di lokasi yang sebelah mana, dan kita akan memperkuat semua tata kelola di bawah agar mensinkronkan antara kegiatan pariwisata yang memang existing sudah ada dengan kegiatan MICE yang akan diadakan pada bulan Mei ini. Oke. Jadi kalau sudah ditentukan di satu tempat, berarti untuk domestik sendiri di blok begitu ya, tidak bisa ke daerah tempat ini itu. Saya ingin menggunakan momen ini juga sekalian menyampaikan pelaku pariwisata, jangan khawatir. Jadi tidak ada penutupan destinasi wisata selama masa kegiatan. Yang ada malah kami nanti akan mohon izin agak terganggu wisatawannya di selama kegiatan pada bulan Mei tersebut, khususnya kalau tim kepanitiaan kan dari tanggal 5 sampai tanggal 12 Mei ya. Tapi kalau kepala negaranya sendiri tanggal 9 sampai tanggal 11 Mei. Jadi mungkin di retang-retang itu Labuan Bajo akan agak sedikit buka tutup. Tapi mungkin kita sekalian menguji ya, kayak kita bisa jalan kaki gitu ya keliling-keliling Labuan Bajo karena sudah disiapkan untuk menjadi walkable city. Nah, kemudian untuk wisata ke laut, ya mungkin teman-teman banyak yang khawatir juga ya, tidak akan ada penutupan juga. Jadi semua akan berjalan seperti biasa. Perihal nanti apakah embarkasi kapalnya kita pindah atau seperti apa itu akan menyusul, tapi pada prinsipnya tidak ada penutupan destinasi wisata, paling tidak sampai hari ini tidak ada informasi tersebut. Dan kami juga menyampaikan kepada penyelenggara kegiatan bahwa pada musim-musim Mei ini itu adalah yang sudah dinantikan oleh teman-teman pariwisata karena adalah musim rame-ramenya. Jadi untuk pariwisata Labuan Bajo ke depannya juga sangat penting kita menjaga menjaga appetite dari market dan wisatawan yang akan memang mau datang ke Labuan Bajo. Oke. Kalau G20 kemarin kan masyarakat Bali ya akhirnya disarankan untuk WFH gitu ya. Sekolah pun ditiadakan gitu kan. Kalau untuk nanti KTT ASEAN Summit di bulan Mei, apakah juga ada anjuran untuk WFH dan untuk sekolah mungkin ditiadakan dulu? Diskusinya ada peluang-peluang ke arah sana, tapi tentunya kan kita punya sekretariat bersama untuk kepanitiaan.
Jadi sekarang urgensi saat ini adalah untuk memfinalkan spot-spot utama yang kemudian nanti akan mempengaruhi desain rekayasa lalu lintas maupun pergerakan mobilitas masyarakat dan lain-lainnya. Nah, tapi memang kalau kita lihat sih sekarang ya di Labuan Bajo semua udah pada semangat dan excited banget gitu ya. Jadi itu terjadi gitu karena semua ingin menyambut dan ikut merasakan festifnya si Asian Summit pada gitu ya, tapi tetap aja semua orang akan membuat side events, kemudian dari kelompoknya masing-masing untuk sama-sama melakukan selebrasi dan ucapan terima kasih sebenarnya bahwa Labuan Bajo dipercaya untuk menjadi destinasinya para kepala negara di ASEAN ini. Dan pada kunjungan Presiden 14 Maret kemarin, Ibu Sana kan Presiden mengatakan nih penyelenggaraan KTT ASEAN di Labuan Bajo juga sekaligus untuk mempromosikan nih kawasan destinasi pariwisata super prioritas DPSP ini ya. Lalu adakah kegiatan tadi yang sudah di-spill juga sedikit ya, ada kegiatan set event nih yang digelar selama KTT ASEAN Summit 2023 ini. Misalnya ada destinasi-destinasi wisata yang dikunjungi oleh para tamu-tamu ASEAN Summit nanti. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang delegasi yang kemungkinan akan hadir di rentang tersebut adalah kalau kita hitung-hitung sekitar 500 delegasi ya, dari 11 negara, kemudian juga termasuk dari lain-lainnya. Nah, kemudian sebelum pimpinan negara hadir, itu ada rapat-rapat juga kementerian yang lain yang akan mengisi dari tanggal 5 sampai tanggal 12 tadi saya sampaikan. Nah, kemudian tentunya masing-masing ini kan punya spare time ya. Jadi kayak ada masa menunggu kepala negara datang atau mungkin dia punya kegiatan rapat, kemudian ada waktu-waktu lowongnya. Nah, maka itu BPOBF fokus untuk memberikan informasi semudah mungkin untuk para wisatawan, delegates yang menjadi wisatawan, katakanlah begitu ya, nanti dengan helpdesk kerjasama dengan teman-teman Kemenlu juga dan Setnek di hotel-hotel untuk memberikan informasi tentang apa saja yang bisa dilakukan, kemudian apa saja aktivitinya itu, misalkan kalau dia hanya mau setengah hari, 1 hari full, atau dia mau nginep dan lain-lainnya, dengan opsi-opsi yang sudah dikerjasamakan dengan teman-teman asosiasi, mulai dari Asita, kemudian kapal dan lain-lainnya semuanya. Nah, prinsipnya di sini adalah kami adalah mengawal untuk memastikan bahwa pelayanan wisatawan berupa delegasi ini juga bisa cukup diperhatikan oleh teman-teman operator wisata ya, karena tentunya mereka adalah duta-duta negara juga yang akan membantu kita untuk mendatangkan lebih banyak wisatawan dari konteks ASEAN di kedepannya. Saya mau informasi juga nih Mbak, jadi ASEAN ini adalah target pasar kita sebenarnya, target pasarnya Labuan Bajo Flores. Sehingga connectivity yang akan dibangun pasca Asian Summit ini, misalkan direct flight dari Singapura, kemudian kita bawa juga ke Oceania dan lain-lainnya, ini bisa membantu lebih banyak orang-orang ASEAN untuk bisa masuk ke Labuan Bajo dan sekitarnya. Nah, termasuk juga yang kita lihat di sini adalah dengan datangnya para pimpinan ASEAN, otomatis kami ini beruntung banget di-endorse sama orang nomor satunya masing-masing negara gitu ya. Jadi dan kami juga terus menyampaikan opsi-opsi yang bisa dikunjungi baik oleh para pimpinan negara ataupun mungkin para delegasinya dengan berbeda, tapi memang dalam konteks sebagai wisatawan. Kembali lagi sehingga wisatawan tidak harus terganggu dengan adanya kegiatan meetings dari VVIP. Tapi untuk event-event atau side event sendiri secara khusus tidak ada ya yang dibuat untuk menyambut atau memberikan hiburan atau memperkenalkan tradisi budaya Indonesia gitu, atau UMKM atau produk lokal Indonesia sendiri. Ada itu ada banyak. Oh, ada banyak. Jadi kami ada kerjasama dengan Pemkab juga yang membuat pasar malam nanti di wilayah Kampung Ujung. Nanti juga ada kegiatan bikin konser di area waterfront. Ada juga teman dari Komunitas Bambu ingin showcase sayembara lomba bambunya dan lain-lainnya. Jadi banyak hal yang juga side events ini saat ini juga kami sedang kumpulkan dan sekaligus menginformasikan buat teman-teman yang ingin menyelenggarakan side event untuk informasikan sehingga kita bisa koordinasikan kira-kira ruang-ruangnya seperti apa. Karena balik lagi prinsipnya prioritasnya adalah steril itu ada di lokasi-lokasi inti, kemudian sisanya nanti bisa kita manfaatkan. Dan tentunya balik lagi ya, kan misi ASEAN ini kan besar ya. Jadi visinya adalah ASEAN sebagai epicentrum of growth gitu. Jadi pusat ekonomi baru. Nah, inclusivity dan lain-lainnya, dan itu adalah konten-konten yang selama ini juga sangat Labuan Bajo dan Flores banget gitu ya. Jadi kita akan membuat beberapa kegiatan untuk bisa beriringan mengamplify apa yang menjadi kesepakatan nanti
ataupun akan mendorong menjadi kesepakatan, prinsipnya adalah menunjukkan bahwa Indonesia sudah memiliki beberapa success story yang bisa dijadikan di-sharing kepada teman-teman ASEAN dan bisa berkolaborasi langsung. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya kita ingin mendorong bahwa silakan kita membuka peluang kolaborasi dan kemitraan dengan negara-negara ASEAN gitu ya, dengan caranya ketemu di Labuan Bajo. Jadi biar Labuan Bajo yang kena dampak wisatanya gitu. Oke, tadi kan Ibu Sana kan sudah sempat katakan ini pasarnya Labuan Bajo banget nih ASEAN. Lalu untuk akses sendiri, misalnya direct flight sendiri, untuk saat ini ke Labuan Bajo adakah yang langsung mungkin ke Singapura, Malaysia dan kota-kota besar di ASEAN, atau mungkin punya rencana ke depannya mau kira-kira buka direct flight negara mana nih? Misalkan saat ini adanya connecting flights ya, yang misalkan dari KL, dari Singapura, dari Bangkok gitu ya, via Bali tentunya langsung ke Labuan Bajo. Nah, maksudnya adalah dalam konteks kemudahan dan kedekatan, itu lebih mudah untuk traveling ke wilayah Labuan Bajo dari negara-negara ASEAN. Satu, kedua bahwa kita kekuatannya kan ada di marine tourism ya utamanya, kemudian seperti dengan teman-teman di Filipina, teman-teman dengan Thailand, ini cukup karakternya sama gitu, cukup mirip gitu. Nah kemudian sebagai informasi juga banyak divers kita nih yang berasal dari Malaysia, dari Singapura dan lain-lainnya, dan saya pikir inilah kesempatannya untuk mendorong adanya direct flight langsung dari Singapura misalkan kayak langsung ke Labuan Bajo. Tidak hanya untuk mereka yang datang sebagai wisatawan ke Labuan, tapi dari Labuan Bajo pun juga agar bisa mendapatkan akses pasar yang lebih luas. Kita akan memanfaatkan hub-hub terdekat, kemudian karena Labuan Bajo pun juga sudah didesain untuk tidak melampaui dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya kita sudah punya proyeksi gitu, berapa banyak sih wisatawan yang mau didatangkan ke wilayah ini sehingga tetap menjaga kualitas experience yang diinginkan oleh wisatawan dan tetap menjaga lingkungan. Karena balik lagi bahwa kami melihat si destinasi Labuan Bajo ini sangat cantik dan semua orang pasti mau datang ke sini, tapi perlu diatur agar tetap terjaga dan kemudian bagaimana aktivitas mereka ini bisa mendapatkan kualitas yang paling bagus lah, bernyaman, benar-benar memberikan kenangan yang indah, bukan kenangan yang bikin pusing kepala gitu. Jadi itu yang sedang kita ingin lakukan. Iya benar sekali. Lalu untuk target kunjungan sendiri nih untuk Mei nanti kan berarti ada perhelatan KTT ASEAN Summit 2023 dan juga ini peak seasonnya tadi ya yang Ibu Sana sampaikan peak seasonnya di bulan Mei. Berarti kira-kira targetnya berapa nih untuk kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo? Ya kalau tahun ini kita targetnya bisa ditembus di 250.000. Jadi mudah-mudahan bisa kembali sedikit lebih besar dari sebelum pandemi. Jadi bulan Mei itu baru mulai peak season, nanti terus sampai bulan Juni, Juli, Agustus baru nanti turun lagi. Tapi kami sih melihat trennya adalah sepertinya bisa penuh terus karena selama ada flightnya itu pasti akan bisa terakomodir. Dan kalau kami lihat dari trennya sekarang, justru kekurangan pesawat terbang ya yang ada ke Labuan Bajo. Nah kemarin kendalanya itu adalah hanya larangan untuk berlayar karena cuaca. Jadi sebenarnya kalau kami lihat di tahun ini kemarin kenapa cukup slow di awal Januari Februari, memang itu tahun-tahun awal-awal tahun dan biasanya cuaca tidak cukup mendukung. Nah jadi kita akan fokus di masa-masa nanti cuaca agak cerah nih, mudah-mudahan baik sampai akhir tahun ya. Jadi kita bisa optimalkan experience wisatawan dan lebih banyak yang datang ke Labuan Bajo. Iya. Lalu harapannya apa nih Ibu Sana untuk perhelatan KTT ASEAN 2023 di bulan Mei nanti untuk Labuan Bajo? Semoga tentunya berjalan dengan lancar ya. Ya betul. Pertama-tama tentunya kita mesti bersyukur dan harus aware bahwa ini adalah tanggung jawab yang besar. Kemudian karena perhelatan besar semuanya harus berkolaborasi dan aktif untuk berinisiatif, apa yang kurang mari kita lengkapi sama-sama dan kita perkuat. Kemudian karena ini hal yang pertama kali juga, maka mungkin tidak ada yang paling tahu seperti apa harusnya melakukan ini gitu ya. Tapi kita punya success story misalkan di Bali, di tempat-tempat lain, mari kita belajar dan sudah pernah melaksanakan dan kita ambil ambil lesson learn-nya sehingga kita bisa mengadaptasi yang cocok dengan konteks Labuan Bajo. Semua resiko-resiko harusnya sudah bisa diproyeksikan dan diantisipasi dan kemudian mari kita semua sama-sama berkontribusi dengan caranya masing-masing gitu ya untuk mengisi momentum bagian dari sejarah ini dan mudah-mudahan kalau Tuhan semua
mengizinkan acara bisa berjalan lancar dan Amin. pastinya menjadi momentum kebangkitan dan kepulihannya Labuan Bajo dan menjadi modal yang cukup untuk kita semua di Labuan Bajo nih ya, untuk memasarkan Labuan Bajo ke depannya sebagai destinasi berkualitas, berkelas. Ya, amin amin, dan semoga semuanya berjalan sukses dan lancar ya Ibu Sana Fatimah, dan Amin. kita sama-sama berkolaborasi dan semangat nih ya untuk perhelatan KTT ASEAN Summit 2023 nanti di bulan Mei. Terima kasih waktunya Ibu Sana Fatimah sudah memberikan waktunya untuk ngobrol dan sharing banyak hal nih tentang perhelatan KTT ASEAN nanti di Labuan Bajo. Tentunya salam juga untuk teman-teman di sana. Salam sehat selalu. Terima kasih dukungannya. Mari kita sukseskan bersama dan terima kasih RRI sudah mensupport juga selalu dari awal untuk Labuan Bajo. Salam sehat semuanya. Salam sehat semuanya. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.